Ini juga saya sudah bersama saya juga ini Bu Dewin ya. Bapak sekalian yang saya hormati saya sebagai kanan udah nih. Ini seharusnya hari Rabu apa hari Selasa ya? Saya lupa ya. Selasa ya? Selasa. Hari Selasa. Saya kebetulan itu baru itu seharusnya Selasa dan kelihatannya sampai sore itu nggak bisa juga. Kebetulan Selasa yang menghadiri wisuda dan kemudian kok kebetulan bersamaan juga ada Dirjen Saintek, Sains dan Teknologi di Gresik, terus kemudian saya diminta mendampingi ke berkunjung ke beberapa sekolah jadi seperti itu. Kebetulan ini dirjennya itu Profesor Najib Burhani itu aslinya Blitar gitu ya. Nah, kalau SMA SMA-nya atau aliyahnya itu dari MAN PK Jember itu kakak kelasnya Pak Agus. Pak Agus. Ternyata setelah acara Rabu itu ternyata hari Selasa itu kelihatannya setelah itu ada reshuffle itu ya. Ada reshuffle Menteri di Mendikti Saintek. Oh ternyata. Jadi nggak sempat tanya juga saya ada beliau. Ternyata ada. Oke, Bu sekalian, ini dosen pengampunya belum saya tanjung ini tambah satu ini Bu Dewin nanti saya tambahkan. Oke, mata kuliah ini masyarakat dan teknologi, society and technology. Jadi seperti itu capaian pembelajarannya saya highlight dulu terkait materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya di sini terkait dengan tadi ya harapannya mengkaji secara kritis hubungan antara teknologi dan perubahan sosial dari dan masyarakat, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari perkembangan teknologi di berbagai konteks masyarakat, mampu mengembangkan penelitian yang menghubungkan teori-teori sosiologi dengan fenomena teknologi dan masyarakat. Pembelajaran per mata kuliahnya ini teori sosiologi yang relevan dengan masyarakat dan teknologi, menganalisis dampak teknologi terhadap berbagai aspek kehidupan, mengembangkan critical thinking ya, terhadap relasi antara teknologi dan perubahan sosial. Baru menyusun kajian akademik berbasis riset tentang fenomena teknologi dan masyarakat. Tahun 2000 dari tahun 2000 apa ya belasan yang lalu ada fenomena yang menarik Bapak sekalian mungkin mengikuti ya fenomena si Abdul Aziz ya seorang pedagang kaki lima di Tunisia yang membakar dirinya dan kemudian menimbulkan ya outrage, bahasa Inggrisnya outrage, kemarahan yang luar biasa yang disebarkan melalui sosial media saat itu Twitter ya, terus kemudian Facebook yang kemudian menjadi menjadi pemicu apa yang disebut dengan Arab Spring ya, jadi musim semi Arab yang kemudian dari Tunisia terus kemudian Aljazair terus kemudian Mesir, Syria, sampai kemudian juga sampai juga kemudian juga di Bahrain kan itu kan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan Arab Spring. Nah, seorang sosiolog yang terkenal ya sosiolog komunikasi atau namanya Manuel Castell menulis ya jadi tentang jaringan outrage network jadi jaringan kemarahan yang dimediasi oleh tadi ya istilahnya oleh fenomena apa yang disebut dengan teknologi internet yang diwujudkan dengan tadi apa istilahnya platform-platform tadi ya, digital melalui saat itu Twitter masih menjadi kekuatan yang luar biasa sekali yang kemudian memunculkan gelombang istilahnya apa ya gelombang demokrasi keempat mungkin ya itu the fourth democratization wave itu yang terjadi ya itu yang dimediasi oleh bagaimana teknologi internet itu kemudian istilahnya apa ya menggerakkan perubahan bukan hanya di apa ya di belahan
belahan tadi Afrika Utara, tapi juga Asia Barat, dan bahkan kemudian juga sampai ke Hong Kong yang ada gerakan itu ya, payung itu ya. Itu fenomena itu salah satunya yang disebut dengan fenomena ya istilah kalau Arab Spring itu ya, yang kemudian menimbulkan ya akhirnya menimbulkan di khususnya di Syria yang sampai kemarin puncaknya yang kemarin itu dengan turunnya si apa si Assad ya itu itu contoh bagaimana teknologi menjadi kekuatan untuk melakukan apa ya istilahnya apa ya perubahan itu contoh yang kita bisa melihat. Oke, tapi apakah betul itu teknologi atau ada faktor yang lain? Nah, itu masih ada. Itu yang nanti akan kita. Saya kira juga sama dengan fenomena tahun 2009, 2009 atau 2008 ya, fenomena cicak dan buaya itu kan. Cicak ya. Kalau sekarang ya baru muncul itu kabur aja sekarang akhir ini. Oke, ini nanti kita akan membahas tentang pengantar mata kuliah pada uh, sore ini dalam mata kuliah, kemudian juga kita akan ya tentang apa itu teknologi dan teknologi sosiologi dan meng-highlight perspektif teoritik, perspektif teoritik dan ini ya terkait dengan bagaimana sosial teoris dalam melihat relasi antara society dan teknologi. Di beberapa kampus di luar negeri ada yang mengatakan teknologi dan society atau society dan teknologi, tapi ada juga namanya course atau mata kuliah lain yang namanya science, technology, and society. Mengapa science dimasukkan? Karena teknologi adalah produk dari ilmu pengetahuan. Ada yang dari produk ilmu, tapi ada juga yang punya produk dari pengetahuan. Kemarin kita sudah bahas soal itu ya, ya science dan knowledge. Ya, jadi ada teknologi dari produk dari sekedar pengetahuan saja, tapi ada yang teknologi produk dari ilmu pengetahuan. Nah, oke, kita akan bahas tentang mungkin perspektif di dalam teori sosial dan teknologi ya ada determinisme sosial determinisme, terus kemudian ada determinisme teknologi, determinisme sosial, tapi juga ada pendekatan konstruktivis. Jadi bagaimana melihat ada teori aktor network teori atau teori ini N ya, bukan semut ya, tapi aktor network teori. Jadi teori yang mengatakan bahwasanya teori perubahan sosial itu bukan hanya digerakkan oleh human actor, aktor manusia, tetapi non-human actor itu juga bisa menggerakkan terjadinya perubahan social change atau transform, bahkan perubahan yang sangat radikal atau yang bersifat revolusioner. Nah, contoh paling gampang ada ketika kita melihat fenomena ya. Jadi aktor itu tidak tunggal tapi aktor itu saling berkelindan. Contoh paling gampang adalah fenomena virus COVID-19 itu kan. Itu aktornya bukan hanya manusia tapi adalah virus yang menyebar sedemikian rupa itu ya. Jadi itu yang bermutasi dan sebagainya itu sebagai aktor yang kemudian bukan hanya berdampak bagi apa ya tubuh manusia saja tapi juga tubuh sosial bahkan tubuh masyarakat dan kemudian juga berdampak bukan hanya kesehatan tapi isu soal ekonomi politik dan bahkan human security. Nah, itu contohnya itu jadi itu juga istilahnya apa ya ya menarik untuk kita yaitu tokohnya yaitu si Bruno Latour ya baru tahun lalu meninggal itu seorang Prancis sosiolog Bruno Latour ya kalau determinis teknologi karena saya kira sudah ada Mark McLuhan nah itu ya jadi kalau Mark jelas berpendapat bahwasanya perubahan sosial atau perkembangan sejarah manusia itu sangat dipengaruhi oleh yang apa yang disebut dengan base structure bangunan bawah yang mempengaruhi bangunan atas suprastructure bangunan bawah ekonomi yang di dalamnya adalah alat produksi teknologi itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mengorganisir.
Contoh paling gampang, ya contoh ini di teknologi, dengan dimulainya teknologi HP itu juga sangat apa ya, mendrive, mendirect social action, social behavior, tindakan manusia. Jadi teknologi itu kemudian mempengaruhi bagaimana orang way of thinking, way of action, individu atau masyarakat. Nah, ini nanti kita akan coba. Oke, itu ya. Wah, ada telepon lagi. Oke, selanjutnya. Oke, kita selanjutnya kita akan nanti teori sosiologi tentang teknologi dua kali. Kita setelah itu kita teknologi dan perubahan sosial. Kita mencoba untuk membaca tentang modernisasi, modern postmodernisme, teknologi sebagai agen perubahan. Bagaimana teknologi juga berdampak bagi eh, perubahan ya. Paling gampang kita bisa melihat di era anu ya, di era mungkin di Eropa, bayangkan ketika terjadinya tadi ditemukannya teknologi cetak ya, yang kemudian berdampak bagi apa ya di apa ya di kayak itu namanya revolusi Gutenberg lah. Bagaimana kemudian juga mempengaruhi pembaharuan yang ada di gereja, bahkan hanya gereja tapi juga tata kehidupan yang lainnya. Kalau kita bisa melihat juga di dalam konteks teori apa ya teori nasionalisme ya the spirit of nationalism, ada namanya mungkin Benedict Anderson di dalam bukunya Imagined Communities ya, menjelaskan bahwasanya nasionalisme muncul di abad ke-18-19 itu tidak lain tidak bukan salah satunya dimediasi oleh teknologi yang disebut dengan printing, maka disebut kapitalisme yang digerakkan oleh tadi percetakan ya, makanya printed capitalism dengan dengan adanya percetakan surat kabar dan sebagainya, para para istilahnya apa ya pejuang istilahnya para kelompok nasionalis menuliskan gagasan ide mereka yang kemudian dibaca oleh khalayak rame dan kemudian mengimajinasikan tentang persamaan nasib, persamaan cita-cita, persamaan harapan masa depan, maka kemudian muncullah tadi nasionalisme. Yang itu fenomena itu bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara yang itu contoh bagaimana kapitalisme itu juga memediasi terbangunnya kolektif consciousness, kesadaran kolektif di dalam eh, masyarakat era kolonial yang kemudian terbangunlah kesadaran tadi kritis mereka untuk membangun apa ya sebuah apa ya masa apa istilahnya masyarakat baru ya, dengan tadi dengan didorong oleh tadi ideologi nasionalisme ya. Ya, teologi dan kapitalisme. Nah, kita akan mencoba untuk mengkaji kapitalisme platform, ya, ekonomi digital, eksponensial kerja kerja digital. Ini fenomena kontemporer yang akhir-akhir ini kita bisa melihat sama. Dosen pun juga sama sekarang. Dosen, guru dengan banyak sekali aplikasi itu sebenarnya di sisi lain memudahkan, tapi di sisi lain juga membuat mereka tersurveillance atau terus diawasi. Ya. Jadi teknologi, nah itu ya. Jadi contoh kalau teman-teman sekalian ke McD mesen itu kan suruh nutul-nutul sendiri itu self service itu ya sebenarnya Anda itu penjual tapi juga pembeli tapi Anda disuruh melayani Anda sendiri. Jadi dengan teknologi itu sebenarnya membuat kita itu juga ada jadi ada hal yang menurut saya apa ya ada paradok ya. Di kapitalis platform ya ekonomi digital ini bisa kita lihat fenomena sekarang ya. Tapi ya di sisi lain juga ada apa ya ada di sisi lain juga memudahkan merubah tadi apa merubah hubungan produksi relasi produksi dan mungkin juga merubah apa ya merubah merubah cara kita apa ya, mengkonsumsi merubah cara transaksi. Tapi di balik itu juga ada unintended consequences. Kan ada kemudian istilahnya nanti dalam ada buku yang menarik itu terbitan Mizan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, tulisan John Naisbitt dan kawan-kawan, High Tech High Touch. Buku terbitan Mizan putih warnanya itu tahun 2000-an awal lah itu. Menjelaskan tentang fenomena di masyarakat di Amerika. Jadi ada masyarakat yang sangat gandrung akan teknologi, tapi ada satu masyarakat yang sangat
khawatir dengan teknologi. Maka yang masyarakat yang pertama disebut dengan teknopilia. Tekno itu teknologi, pilia itu cinta atau suka. Jadi masyarakat yang sangat gandrung akan apa teknologi. Wah, seakan-akan teknologi itu bisa menjawab segala macam persoalan. Tapi yang satunya teknofobia, masyarakat yang sangat was ini teknologi ini membuat mereka justru menjadi tidak aman. Teknologi membuat mereka apa? Ya di sisi lain mungkin ada benarnya ya. Di sisi lain mungkin apa ya? Ada persoalan ya istilahnya. Nah, itu yang kemudian ada ya, tadi kelompok teknofilia teknofobia. Ya. Kemudian fenomena juga ada ya, istilahnya masyarakat era digital ini mengalami apa yang disebut dengan silu ya, ya masyarakat yang dangkal gitu ya. Ya banyak tadi kritik-kritik yang muncul tapi meskipun demikian ya istilahnya apa ya itu menjadi fenomena yang menarik untuk ya. Dan kita juga teknologi dan teknologi dan kapitalisme. Teknologi ya tentu ya teknologi itu tidak bebas nilai. Teknologi di sini juga ada apa ya, di balik teknologi itu juga apa ya, sebenarnya kok mana jadi kok back 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 teknologi juga apa istilahnya memunculkan apa ya bias-bias kelas sosial. Tidak semua orang bisa mengakses teknologi ya. Kalau dulu ada teknologi internet, kalau tahun ketika muncul internet pertama kali ada warung internet untuk mengakses itu tentu harus mempunyai biaya dan sebagainya. Di era sekarang pun juga sama juga gitu untuk mengakses internet meskipun dengan HP itu juga ada kuota, ada ini kecuali Anda ada WiFi kan gitu kan. Semakin apa ya, semakin Anda mentop up ya, mengisi pulsa Anda semakin semakin banyak, semakin ini semakin kencang pula internet Anda kan gitu kan. Jadi tergantung berapa Anda membeli kuota, berapa Anda memberi apa kekuatan di apa ya istilahnya apa ya HP Anda yang kekuatan di HP Anda, kekuatan pulsa Anda kan itu kan. Itu juga tidak bisa lepas ada kelas sosial juga muncul di situ kan itu kan. Ada unlimited pulsa, unlimited wifi ya semakin Anda bisa mengakses itu maka peluang Anda semakin tinggi pula gitu. Jadi kalau masyarakat maka penting istilah ya open wifi itu memungkinkan apa ya maka ada kebijakan-kebijakan di beberapa daerah yang kemudian istilah wifi harus apa istilahnya ya bisa diakses semuanya gitu kan. Di era ini tentu istilahnya apa ya jadi ada stratifikasi juga dalam konteks mengakses teknologi ya. Terus kemudian kita akan bahas tentang pengawasan digital kapitalisme pengawasan ya. Surveillance capitalism teknologi kekuasaan dan kontrol sosial. Nah, ini kalau dalam perspektif Foucault, teknologi juga bisa berfungsi sebagai ya apa ya mengawasi kan itu kan. Jadi bayangkan aja Bapak Ibu sekalian ini kalau umpamanya Anda mau apa ya mau daftar apa kan mesti tanya emailnya, ininya atau survei dengan data-data yang istilahnya sangat detail yang sebenarnya itu juga membahayakan istilahnya apa ya self proper apa istilahnya self security ya keamanan diri kan itu Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain juga bayangkan aja kalau umpamanya Anda sekarang mau apa kayak di mana itu pakai Gojek atau apa, kadang kan perlu mereka juga pingin juga meminta apa ya foto kita kan itu kan, ada yang seperti itu juga kan. Wah, ini semakin kita terekspos, semakin ya data tentang diri kita itu semakin istilahnya diawasi. Bahkan di negara, mohon maaf, negara kayak Singapura yang kecil itu ya orang itu sudah tidak ada ruang untuk apa ya privasi karena semua sudah di apa ya, semua sudah punya datanya sudah diambil oleh negara sudah di apa dikolek semuanya jadi mau ngapa-ngapain itu ya agak ya di sisi lain bagi keamanan itu bagus tapi bagi tadi ya bagi apa istilahnya untuk privacy sudah tidak ada lagi jadi hampir ibaratnya apa ya seperti akuarium gitu ya karena semua sudah di apa diawasi. Nah,
hampir semua diawasi. Jadi ada social control, kekuasaannya di situ, ada kekuasaan power yang selalu mengawasi kita anytime kapanpun, bahkan di HP kita pun juga ada apa istilahnya mudah dilacak kan itu kan itu. Jadi di sisi lain di era sekarang itu sangat mudah sekali. Maka kalau apalagi kalau kita berlangganan Google Map dan sebagainya itu, sedangkan Google itu sudah berkolaborasi dengan contoh mau ya dengan negara lain yang powerful gitu ya gitu. Kalau kenapa ya kasus kemarin Anda mengikuti perang apa istilahnya perang Israel dengan Palestina itu ya mereka menggunakan teknologi karena Google ya istilahnya apa ya menyerahkan apa mengkolek data itu dan kemudian memberikan kepada tadi ya istilahnya si oh ya Israel ya saya kira juga seperti itu. Terus kemudian mereka untuk kan bisa melacak itu ketika Anda pakai apa istilahnya teknologi apa istilahnya menggunakan aplikasi Google Map dan sebagainya itu atau membantu Anda, tapi di sisi lain Anda semakin tidak aman. Anda dimanapun Anda bisa terdeteksi. Ya, kalau drone itu pakai itu, wah, gampang sekali. Data Anda sudah direkam, drone itu disalurkan dengan apa istilahnya apa Google dan artificial AI, ya itu presisi untuk menemukan Anda dan presisi untuk melakukan hal-hal yang mungkin eh, sangat membahayakan diri Anda sangat mungkin gitu ya. Jadi 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 teknologi pengawasan itu ngeri sebenarnya di era sekarang itu ya. Anda pernah mendengar ketika kasus meninggalnya siswa apa mahasiswa di Singapura, orang Indonesia namanya David kalau nggak salah itu tahun mungkin 10 tahun yang lalu ya kalau nggak salah itu meninggal. Itu salah satunya diduga dia itu yang mengembangkan apa ya di NTU National Technology University Singapura ya. Tiba-tiba dia ditemukan meninggal karena kecelakaan atau apa gitu ya. Diduga itu, wah itu kan macam-macam dugaannya karena dia mengembangkan teknologi yang apa ya teknologi surveillance gitu ya itu. Oke, selanjutnya kita juga bahas teknologi dan globalisasi. As we know that the globalization is a driven by teknologi of information, communication kan and transportation. Jadi bagaimana globalisasi istilahnya kalau menurut Gideon itu ya, dunia merucut atau runway world, dunia yang tunggang langgang, globe ya dunia yang mengecil seperti bola bumi miniatur ya karena apa karena tadi dimediasi oleh teknologi komunikasi informasi dan transportasi. Nah, akan menimbulkan apa ya apalagi di era sekarang ya sangat semakin mengecil dengan adanya audio visual dengan melalui Zoom melalui dulu mungkin tidak terbayangkan 10 tahun yang lalu tapi sekarang sangat mungkin ya itu ya kita bisa melihat fenomena ini jadi semakin apa ya global ya yang berbahaya lagi kan ketika kasus ya kalau teknologi surveillance itu paling gampang itu kemarin yang apa walkie talkie-nya si siapa yang Hizbullah yang kemudian di itu kan ya tentu itu kan karena sudah di surveillance sama tadi. Jadi teknologi surveillance itu ya teknologi keamanan dan teknologi militer biasanya. Teknologi dan globalisasi saya kira menjadi yang menarik dan kemudian teknologi dan identitas sosial. Contoh teknologi, produk teknologi dengan aplikasi-aplikasinya bisa kita lihat ya. Itu juga menunjukkan kecenderungan kelas sosial, menunjukkan kecenderungan umur kan. Kalau sekarang mungkin yang menggunakan apa ya generasi generasi yang Z atau itu berbeda dengan generasi yang apa ya milenial. Milenial mungkin lebih banyak Facebook. Yang lain sekarang yang kontemporer mungkin TikTok kan itu kan itu contoh bagaimana kemudian teknologi ya, merepresentasikan itu ya. Meskipun tentu tidak apa ya, tidak exactly sama ya pasti ya. Tapi paling tidak itu memberikan semacam semacam kategorisasi identity dan identitas itu bersifat fluid cair ya. Dulu mungkin ada teknologi baru akan mempengaruhi identitas itu fenomena ini ya fenomena kita bisa lihat ya.
teknologi dan identitas sosial, kita bagaimana dengan YouTube fenomena kita melihat ya bagaimana kelompok-kelompok agama dengan elit-elitnya beraneka ragam itu juga menunjukkan tadi ya Pak. Nah ini analisis fenomena online juga bisa kita lakukan. Teknologi dan politik. Nah ini fenomena yang tadi aktivisme digital ya fenomena. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat informasi kalau di Gresik rame. Saya nggak tahu kalau di Gresik rame. Ternyata ada sekelompok orang yang mengatakan ya digital truth itu menspil jadi pejabat-pejabat publik yang dianggap berbahaya dan itu ini menarik menurut saya. Jadi ya ini kan pasca pemilu itu kan tidak ada ini kan ya, calon tunggal kan itu di Gresik. Tapi kemudian tidak seakan-akan tidak ada oposisi. Tapi yang melakukan oposisi justru kelompok ini yang belum diketahui ini. Dia menggunakan apa ya anonim ya anonim truth yang kemudian menyebarkan beberapa hal isu-isu sensitif di ruang publik di dunia maya. Menurut saya itu menarik itu fenomena itu. Jadi kayak digital apa ya digital truth yang anonim yang tidak dikenal tapi kemudian dia melakukan pressure melakukan apa ya melakukan kritik dalam konteks isu publik gitu kan. Fenomena e-governance ya, bukan rahasia lagi kalau semuanya sekarang sudah melakukan apa istilah menggunakan digital sebagai praktek untuk membangun tata kelola pemerintahan ya. Disinformasi digital kita ini juga menjadi kajian dalam konteks isu politik ya. Oke, kemudian ada teknologi kebudayaan, teknologi dan ekologi, kan ya. Ya, isu green teknologi ya, sekarang sudah mulai semuanya berbondong-bondong untuk membicarakan tentang sustainable goal development, sustainable development goal ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, bagaimana kemudian membangun. Nah, ini juga teknologi juga menjadi hal penting juga. Bagaimana mengimajinasikan contoh isu sampah ya, bagaimana kemudian masyarakat mungkin di beberapa institusi melakukan proses apa istilahnya mulai dari teknologi yang sederhana mengkategorisasikan mengolah bahkan memproduksi dari apa dari sampah istilahnya apa ya dari apa, sampah yang ada di dalam masyarakat. Oke, etika dalam teknologi, etika AI, privasi, regulasi teknologi ini menjadi isu yang dan kemudian masa depan teknologi dan masyarakat, prediksi perkembangan teknologi, senario masa depan ini bisa kita apa ya muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang tanpa sadar mungkin dulu yang kita tidak perkirakan buat kegiatan secara online itu kan nggak terbayangkan itu 15 tahun yang lalu ya mungkin hanya apa ya kelompok mungkin yang sudah familiar dengan teknologi yang bisa mengimajinasi tapi sekarang everyone can meet online gitu ya siapapun orangnya baik itu direct maupun secara langsung menggunakan mobile phone atau dengan itu praktek kita bisa melihat bagaimana teknologi juga bisa menggerakkan apa merubah perilaku masyarakat kontemporer. Yaitu beberapa apa ya beberapa topik bahasan yang nanti akan kita kaji. Oke, sebentar, mana tadi? Oke, 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 kita lanjut sambil ini ya. Society and Technology ya. Oke, ini saya ambilkan dari, sorry, saya belum memberikan ini dari Britannica ya. Apa itu teknologi? Secara teknologi ya, ya apa ya aplikasi. The application of scientific knowledge to the practical aim of human life, or as it is sometimes praised, to the change and manipulation of human environment. Jadi teknologi di mana apa ya, aplikasi atau penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis kehidupan manusia atau seperti kadang-kadang dengan untuk perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Ya gampang aja menerapkan tadi mempermudah manusia ya dalam teknologi tidak dimaknai dalam bentuk physically saja tapi juga contohnya
birokrasi itu sebenarnya bentuk teknologi birokrasi ya. Birokrasi bagaimana kemudian apa ya bagaimana birokrasi itu di teknologi yang berfungsi untuk memudahkan ya memudahkan dalam mengatur tadi urusan manusia. Meskipun dalam prakteknya di Indonesia menjadi ruwet gitu ya. Tapi dalam konteks kelahiran birokrasi di Jerman yang dinarasikan oleh Weber itu bagian dari tadi manifestasi dari rasionalitas instrumental. Jadi rasionalitas yang bertujuan untuk memaksimalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia ya mau prakteknya birokrasi itu efektif efisien gitu ya, yang memudahkan ya, dengan adanya tadi tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda melalui tahapan-tahapan yang sudah bisa diprediksikan kan itu kan. Maka teknologi maka contoh kayak ISO, nah itu kan ISO ya itu kan untuk membuat birokrasinya itu istilahnya standar dan cukup bagus, maka beberapa istilahnya instansi baik itu pemerintah swasta menggunakan ISO, karena di ISO itulah kemudian bisa diprediksi kapan selesai proses pengurusannya, ada standar operasional prosedur, itu sebagai bagian adalah teknologi dalam konteks mengorganisir praktek sosial baik itu dalam urusan bisnis, urusan organisasi non formal atau organisasi dalam pendidikan. Maka banyak kampus yang menerapkan SOP gitu ya. Contohnya itu ya. Itu bagian teknologi. Jadi dari ilmu government studies, dari manajemen atau dari organisasi studies melahirkan yang kemudian disebut dengan birokrasi dengan turunannya. Nah, dalam sosiologi, teknologi tidak hanya dipahami sebagai perangkat atau alat fisik. Nah, seperti yang katakan tadi, tapi juga sistem sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan manusia. Beberapa definisi teknologi dari PSSV seperti McKinsey dan Watchman, teknologi dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor teknis dan sosial, di mana perkembangan teknologi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Jadi ya tidak bisa teknologi itu ya ada asal usulnya gitu ya. Ya itu ya. Ada asal usulnya. Contoh ya, teknologi kalau Bapak Ibu sekalian ke restoran fast food ya, itu sama gitu. Ya, namanya fast food itu ya cepat gitu ya. Kalau fast food kok lambat tidak bisa diprediksikan, itu berarti bukan fast food lagi, slow food gitu. Wah, ya istilahnya kan restoran bukan restoran fast food tapi slow food, nunggunya lama sekali. Kalau sekali ke McD itu jelas predictable gitu. Jadi maka Judd Richter, sosiolog yang menulis McDonaldization itu menggunakan itulah birokrasi kontemporer dengan McDonaldization. Artinya McDonald yang ada di Amerika itu sama dengan yang di Indonesia, sama yang ada di Mesir, sama yang ada di Brussels, Belgia, sama dengan ada yang di Santiago, Chili gitu. Apa? Predictable. Gitu ya. Jadi ada bisa diprediksikan waktunya kapan dan kemudian standarnya jelas apa gitu ya. Itu birokrasi yang kontemporer itu dimanapun sama itu ya. Itu yang disebut dengan maka disebut dengan McDonaldization. Jadi modus operandi McD tadi, cara kerja teknologi birokrasi McD itu yang kemudian disebut dengan fast food ya teknologi. Nah, itu ya. Sama semua. Kan di McD kan gitu kan, kalau goreng harus berapa, kalau layani harus berapa kan. Karena memang fast food. Berbeda dengan restoran. Kalau restoran ya Anda kalau restoran ya jangan berharap cepat. Memang restoran itu ya digunakan untuk ya nyantai. Anda tidak ditanya menunya apa, terus kemudian ada pembuka, ada makanan main course, ada penutup kan gitu kan. Maka bayarnya berbeda kalau bayarnya kan itu kan. Itu
konsekuensi dari teknologi yang digunakan. Ya. Nah, itu teknologi bukanlah entitas netral ya selalu terkait dengan struktur kekuasaan dan ideologi dalam masyarakat. Ya, saya kira seperti itu. Teknologi itu sebenarnya tidak bebas dari kelas sosial. Jadi tidak bebas dari kelas sosial. Ini paling gampang ya nggak usah jauh-jauh kalau Anda tuh HP itu Anda mau beli HP itu kan ya tentu ada apa ya apa ada stratifikasinya kan itu. HP dengan harga segini dengan segitu fitur yang ditawarkan kemudahannya tentu berbeda juga gitu kan. Tapi seiringnya ada bagusnya juga kapitalisme itu istilahnya ada bagusnya juga. Jadi ada kontestasi antara produk yang ditawarkan teknologi baru yang kemudian membuat harga itu menjadi kompetitif. Contoh ya, paling gampang ya. Dulu ada HP yang tidak bisa untuk mengisi tol, gitu ya. Sekarang ada bisa untuk mengisi tol, kan itu kan. Itu juga perangkat teknologinya berbeda, ya kan itu kan contohnya. Nah, itu paling gampang kita bisa lihat. Jadi semakin banyak fitur atau kemudahan biasanya semakin mahal. Nah, ini ada Zulfikar Amir. Zulfikar Amir ini orang Indonesia yang ahli juga dalam konteks teknologi ya, teknologi sosiologi teknologi ya. Teknologi dalam masa modern tidak hanya dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, tapi juga digunakan sebagai alat kontrol sosial dan politik. Nah, Zulfikar Amir meneliti tentang kebijakan ini, fenomena kebijakan teknologi di era Orde Baru. Bagaimana teknologi digunakan sebagai alat untuk ya, kontrol sosial dan kontrol politik ya gitu ya. Bagaimana teknologi media dulu TVRI itu digunakan sebagai alat untuk membangun hegemoni penguasa dengan melalui televisi yang ada di seluruh penjuru Indonesia digunakan untuk membangun ya kalau perspektifnya positif kesadaran kolektif berbangsa, kalau pejoratif untuk membangun hegemoni kekuasaan dengan perspektif yang tunggal, umpamanya seperti itu. Ya, karena teknologi tidak bisa tidak. Sama aja Facebook, ya tidak bebas bias dari mungkin Islamofobia kan itu kan fenomena kemarin yang pro yang dapat kritis terhadap Israel dan kemudian pro terhadap Palestina di Facebook kan beberapa yang di ya di ban atau bahkan kemudian di blacklist kan itu kan karena dianggap ya itu menunjukkan bahwa Facebook ya sangat bias gitu antara 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 Zionis dengan Yahudi mereka sengaja mengaburkan gitu kan. Salah satunya ketika orang melakukan kritik terhadap Israel dianggap antisemitis kan itu kan itu contoh ya bagaimana ya, apa ya teknologi surveillance itu juga bukan hanya dalam konteks nation state tapi dalam konteks isu global dunia itu contohnya ya maka tidak heran kemudian berlomba-lomba untuk membangun satelit ya untuk saling apa ya menguasai di dunia tadi apa di luar angkasa kan di luar angkasa itulah teknologi-teknologi mereka bisa melakukan apa ya kontestasi. Oke itu. Nah, jadi teknologi bukan hanya sekedar sebagai produk fisik, tapi juga terpengaruh oleh tadi apa ya, ada tadi apa embedded dengan sistem sosialnya, kemudian di situ ada struktur kekuasaan dan ideologi, dan juga sebagai berfungsi sebagai kadang sebagai apa ya represif represif state aparatus juga aparatus negara yang bersifat represif kalau boleh menggunakan teknologi yang disampaikan oleh si Louis Althusser atau Louis Althusser teknologi yang berfungsi untuk atau untuk melakukan hegemoni teknologi tadi digunakan sebagai alat untuk membangun tadi pemisahan kulit atau sebagainya. Jadi soal perspektif saja.
Oke, tiga aspek utama teknologi. Kalau teknologi ada objek fisiknya, oke, ada perangkat, mesin atau alat yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Nah, ya, teknologi untuk mendisiplinkan paling mudah itu Anda Bapak sekalian pergi ke bank itu ya membuat mempengaruhi bagaimana orang antri itu ya misalnya bagian dari sederhana tapi itu menjadi hal yang sangat penting dalam membangun tadi perilaku sosial dan kemudian terbentuk juga cara berpikir atau norma baru di masyarakat. Proses dan praktek bagaimana teknologi diciptakan, diterapkan dan dikembangkan dalam masyarakat. Nah, itu juga apa istilahnya proses dan praktek ini sering kita bisa melihat. Objek fisik itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita dalam menggunakan teknologi itu. Contoh gini, kalau teknologi itu, ini determinisme teknologi mempengaruhi kesadaran atau kesadaran yang mempengaruhi teknologi ya. Tetapi gini, kalau yang sering terjadi kita contoh paling kalau tesis yang determinisme teknologi tadi, teknologi itu mempengaruhi kesadaran. Contoh, kalau teman-teman naik motor yaitu motor motor Kawasaki yang 500 cc itu saya kira akan mempengaruhi kesadaran untuk menggeber motor tadi. Jadi teknologi itu mempengaruhi cara kita. Gak mungkin kita kok mau naik mobil motor yang 500 cc itu kok cuma nyeng nyeng. Enggak, mesti akan mempengaruhi kesadaran teman-teman untuk menggeber itu. Wong, wong, wong. Itu yang paling gampang sederhananya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kesadaran kita itu juga sangat dipengaruhi dengan objek fisik, bentuk material, gitu ya. Ya, kalau kemarin kita berbicara soal ontologi itu ya kalau materialis kelompok materialis yang mengaruhi ya kesadaran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang buat material. Faktiknya kita akan mungkin akan seperti itu. Dan kemudian juga selain itu dipengaruhi sistem pengetahuan nilai dan norma yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Orang dulu maka sekarang nggak percaya kalau tidak ada fotonya. Ternyata juga ada fotonya sekarang juga bingung ini fotonya asli atau tidak. Wah itu tambah lagi. Jadi paling tidak ini ada sistem pengetahuannya, objek fisiknya, proses dan prakteknya. Jadi tiga aspek utama teknologi. Teknologi itu manifestasi dari sistem pengetahuan sebenarnya yang diwujudkan dengan ya ada dalam sebuah proses dan praktek yang diwujudkan dalam bentuk fisik. Ya, teknologi. Teknologi tepat guna, ada teknologi yang apa ya, sophisticated. Ya. Karena saya senang sering lihat orang India, orang China membuat teknologi tepat guna. Itu kalau baru sekalian googling di YouTube itu menarik sekali. Mereka melakukan apa inovasi-inovasi yang sederhana yang digunakan untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan real dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan mereka itu menurut saya sama seperti yang dikatakan oleh Frere, posing ya, problem posing. Jadi ada masalah ya karena dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman mereka. Nah, itu. Nah, ini sekalian, ini buku yang saya katakan tadi, ini buku lama tapi menurut saya cukup bagus ya. Kalau ingin memahami bagaimana high tech, high touch, teknologi tinggi dan sentuhan tinggi, pencarian makna di tengah perkembangan pesat teknologi. John Naisbitt itu yang nulis Megatrend ya, John Naisbitt and Patricia Burden. Nah, ini high tech, high touch. Yang saya di dalam masyarakat Amerika itu muncul apa yang disebut dengan tadi ya teknofilia, teknofobia. Teknofobia itu masyarakat yang sangat gandrung sekali teknologi, teknofobia mereka yang sangat khawatir dan takut terhadap perkembangan teknologi yang luar biasa yang membuat mereka bisa mengalami hal-hal yang menurut mereka itu apa ya. Maka di Amerika ada kelompok apa
ada kelompok apa namanya itu komunitas Amerika yang tidak mau menggunakan teknologi kontemporer. Salah Share satu screen-nya belum berubah, Pak. apa? Share screen-nya belum berubah. Oh, udah belum? Belum. Loh, aneh. Ntar dulu, Masih kita coba. Oke, udah? udah. Sudah, Pak. Oke, nah ini bukunya ya, ini buku lama klasik tapi menarik baca ini buku ini. Pencari mana dengan perkembangan pesat teknologi ini belum kita udah ngomong ini karena ini perkembangan teknologi yang ada di Amerika memang lebih cepat dibanding kita. Jadi tahun 2014 saya berkesempatan untuk berkunjung ke Amerika dibiayai oleh US Department of State ya Departemen Luar Negeri Amerika itu di sana sudah ada dulu Uber gitu ya. Jadi Uber. Saya pertama bingung gitu. Kok ini anu kok tiba-tiba ada kemudian pendamping saya. Ya, jadi ada tour guide-nya. Kemudian kita bertiga jadi berempat. Jadi kemudian memesan apa ya Uber gitu. Dulu kan di Indonesia belum ada itu kan. Canggih. Ini apa Mas? Saya tanya. Oh, ini aplikasi baru untuk tadi apa? Untuk memesan. Oh, baru. Nah, jadi ya karena memang masyarakat Amerika mungkin lebih dalam konteks teknologi mungkin lebih awal lah inovasi yang kemudian setelah itu kemudian muncul di Indonesia ya bahwa Gojek terus kemudian Grab dari Malaysia dan sebagainya itu. Oke, hubungan teknologi dan masyarakat. Nah, ini ada beberapa hal ya. Teknologi sebagai pendorong perubahan sosial. Teknologi sering dianggap sebagai agen utama dalam perubahan sosial. Paling gampang adalah revolusi industri yang mengubah pola kerja dan kehidupan sosial masyarakat. Yang dulu dikerjakan sebelum ditemukannya mesin uap ya, dulu masih teknologinya sangat manual kan itu kan. Ya, sebelum ditemunya uap juga apa ya transportasi ya, kapal, kereta api semuanya dengan uap juga. Baru kemudian ditemukannya diesel, wah berubah lagi. Itu contoh ya. Jadi kemudian apa ya mobilitas umat manusia itu semakin luar biasa. Dan kemudian ditemukan mesin yang ya diesel itu mulai dari uap terus kemudian diesel ya itu apa ya merubah bagaimana orang apa ya bermobilisasi ya itu ya. Dan kemudian juga merubah mempercepat proses produksi. Nah, tapi di sisi lain, ada residu-residunya itu yang diamati oleh Karl Marx itu ya dengan adanya revolusi teknologi membuat apa ya membuat ya, pemilik modal kemudian apa ya istilahnya apa ya meningkatkan jumlah produksinya tapi kemudian mengabaikan tadi kesejahteraan para buruh yang menjadi istilahnya apa ya pekerja-pekerja di industri tadi. Ya sama, revolusi industri yang cukup banyak tadi itu bingung negara-negara yang industri tadi. Di sisi lain juga kehabisan bahan bahan apa bahan bakunya. Maka muncullah teori dari Vladimir Ilyich Lenin, seorang komunis dari Rusia saat itu yang pendiri Uni Soviet. Maka imperialisme adalah bentuk lanjut dari kapitalisme. Jadi kapitalisme yang bersifat kolonialis tadi menjajah di negara-negara di Asia, di Afrika itu
dalam penjelasan yang lebih lanjut dikatakan bahwa mereka pertama karena ditemukan teknologi tadi itu akhirnya apa? Jumlah produksinya cepat dan bahan bakunya ternyata kurang dan juga perlu untuk memasarkan, maka perlu daerah baru, daerah jajahan. Tempat untuk Inggris maka menemukan ya dengan India menemukan tempat bahan bakunya, tempat untuk memasarkan juga iya. Ya, itu kan contohnya itu ya. Wah, tadi ya ditemukan teknologi itu ya berkah gitu. Tapi juga kutukan bagi negara-negara yang belum mempunyai teknologi gitu. Nah, ditemukannya apa senapan yang ada mesiunya itu juga berkah itu bagi negara, tapi juga menjadi bencana bagi negara-negara yang dijajah kan itu kan itu ya. Itu contohnya. Jadi teknologi itu ya ada pepatah the man behind the gun ya tergantung orang yang memanfaatnya. Ya betul ternyata ini orang-orang yang nah, itu contohnya ya. Itu mungkin teman-teman sudah tahu ya sejarah ketika runtuhnya Konstantinopel itu kan karena di ya Turki Utsmani itu kemudian meng-hire seorang yang dari Bulgaria atau Hungaria untuk membuat meriam. Itu kan teknologi yang saat itu belum dimiliki oleh Konstantinopel tapi dimiliki oleh Turki Utsmani. Meriam itu wah belum dimiliki oleh yang apa yang Konstantinopel. Dibuatlah dan kemudian digunakan untuk menghancurkan apa menghancurkan tadi apa benteng Konstantinopel itu contoh bagaimana teknologi itu merubah arah permainan itu contoh paling anu ya paling dalam konteks apa ya dalam masyarakat eh, sebelum modern ya masyarakat abad ke 15 16. Oke. Teknologi sebagai produk sosial. Teknologi berkembang dalam konteks sosial tertentu dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Contoh perbedaan adopsi teknologi di negara maju dan berkembang disebabkan oleh faktor ekonomi dan regulasi sosial. Mungkin teman-teman sekalian mungkin di sini pernah merasakan ya mungkin di rumah dulu itu jarang yang punya kulkas ya. Ya dulu waktu saya kecil itu belum ada kulkas itu. Tapi sekarang ketika pulang ke kampung itu kulkas sudah ada semua itu gitu maksudnya. Itu contoh sederhana itu. Dan di Amerika sudah ada kulkas itu tahun ya istilahnya tahun pasca Perang Dunia Kedua itu sudah fenomena. Jadi American Dream ya ini orang Amerika itu ya punya mobil, punya kulkas di rumahnya, punya microwave kan itu kan itu teknologi. Teknologi itu ya menunjukkan kelas sosial juga gitu. Tapi dulu yang punya kulkas di desa itu hampir jarang itu. Tapi sekarang, wih, semuanya sudah. Artinya apa? Di sisi lain, kita melihat ada transformasi juga. Bisa jadi juga karena produksi massal, harganya semakin menurun, dan orang bisa mengakses, dan kebutuhan orang juga semakin tinggi juga ternyata. Nah, itu bisa kita bisa lihat, ini teknologi sederhana saja ya. Ya, listrik saya pernah merasakan ya ketika masa kecil itu ada fase ketika belum ada listrik sama ada listrik. Bayangkan aja itu. Saya di daerah Jawa ya, di Blora itu tahun 80-an itu baru saya nggak bayangin itu. Itu ada cerita dulu ya Buya Syafi'i Ma'arif almarhum itu di Sampur Kudus di Padang tahun 2000-an. 2000-an awal itu belum ada listrik bayangkan itu. Wah, itu kan menunjukkan ya jadi teknologi itu ya menunjukkan tingkat tingkat apa ya peradaban juga. Nah, teman-teman paling gampang gini kalau di peta jadi kan nanti ada peta persebaran lampu di map itu dunia itu ya semakin cerah itu biasanya apa itu menunjukkan kalau lampunya banyak itu berarti apa itu daerah rata-rata ya negara-negara yang sudah sejahtera itu biasanya nggak usah di Indonesia ya. Di Jawa itu wah lampunya terang sekali. Kalau masuk Kalimantan, masuk Sulawesi atau masuk NT, udah gelap itu petanya itu. Nah, itu bisa lihat itu di mungkin di wah, ada peta lampu ya. Jadi nanti di pulau itu kan kelihatan itu persebaran lampunya. Itu menunjukkan bahwa teknologi penerangan aja itu sudah menunjukkan apa ya istilahnya apa ya disparitas atau apa istilahnya perbedaan ya pembangunan yang ada di situ. Jadi kalau kalau developer ya
developed country, negara maju, tentu ya sebaliknya ada. Kalau kita di Indonesia ya, daerah yang belum belum maju ya secara ekonomi itu biasanya gelap kita dan sebaliknya itu paling gampang itu ya. Jadi teknologi berkembang dalam konteks sosial tertentu dan dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Perbedaan adopsi teknologi di negara maju dan negara disebabkan oleh faktor ekonomi dan regulasi sosial. Mulai awal-awal dulu sebelum ada HP ada pager. Wah, itu keren sekali tuh. Ada guru saya sudah pakai pager itu waktu SMP itu. Wah, alah itu pager. Pesan itu. Kemudian berubah lagi telepon, nama lagi telepon sederhana tapi dulu kan mungkin nggak tahu nih teman-teman ini ada yang pernah masih menemukan telepon yang apa ya bundar gitu nggak ya, ya? Yang kelahiran 90-an ini ya, ada kan ada nggak itu telepon itu ya atau wartel nah saya kalau kirim surat itu pakai apa telegram itu titit 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 wah gitu karena cepet nggak usah banyak-banyak itu. Assalamualaikum, mau Pak, mohon dikirimi uang, uang sudah habis. Ya udah itu, karena diperhitung itu pakai telegram itu seperti itu dulu. Kalau sekarang kan enggak, ya. Sudah telegram, wartel ada. Koevolusi teknologi dan masyarakat. Nah, teknologi tidak hanya mengubah masyarakat, tetapi juga mengalami modifikasi dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan sosial. Contoh paling gampang, kita bisa lihat ketika masyarakat, wah ada masyarakat individu atau ada orang difabel ya, yang ingin mengendarai sepeda motor dan sebagainya, teknologi juga diadaptasi juga. Maka kemudian ada istilahnya motor roda tiga, banyak kan gitu kan. Itu contoh. Atau ketika era perang itu ya itu juga membuat kendaraan yang bisa di apa untuk mobilitas yang cepat ya juga sama roda tiga. Itu contoh bagaimana teknologi itu juga istilahnya masyarakat dengan kebutuhannya juga melakukan tadi apa menuju apa ya beradaptasi ya gitu ya. Contoh paling sederhana dalam konteks itu ya. Tapi ada contoh yang lain, contoh kayak kita evolusi media sosial yang awalnya hanya untuk komunikasi personal, kini menjadi alat ekonomi dan politik. Awalnya kan dulu ada mulai dari Friendster, ya spiritnya sama untuk ketemu dengan teman-teman lama. Facebook awalnya kan itu, tapi kemudian digunakan untuk ya untuk dagang kan itu kan, untuk istilahnya ya untuk bisnis dan kemudian juga untuk kampanye dan sebagainya. Ini contoh evolusi sosial yang awalnya personal tapi kemudian menjadi publik dan juga untuk istilahnya sebagai sarana dalam konteks untuk tadi ya tadi untuk dalam konteks bisnis ataupun dalam konteks politik. Jadi mengalami transformasi nilai apa ya nilai fungsinya. Jadi seperti itu. Termasuk juga saya kira juga apa ya ya platform-platform yang lainnya ya seperti YouTube, apa TikTok, apa Instagram, apakah yang sebagainya ya. Seperti Twitter, Twitter kan awalnya ya untuk atau berkomentar dan sebagainya, tapi juga kemudian juga ya digunakan untuk tadi apa untuk tujuan political branding kan itu kan atau untuk membangun komunikasi dengan publik secara luas kan itu kan. Jadi ada transformasi. Kan kemudian juga ada yang menjual belikan akun kan itu kan. Ya, itu menarik juga itu. Nah, oh, evolusi teknologi dan masyarakat. Ya, itu. Kok gak gerak ya? Oke. Bagaimana sosiologi melihat tadi memahami teknologi ini? Nah, ini buku kanan ini buku klasik ya. Capitalism and Modern Social Theory ya ini tulisannya Anthony Giddens ya menganalisis tulisan-tulisannya tiga
Three Master of Sociology, mbah sosiologi ya. Three Master of Sociology itu ya Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Biasanya orang kan menyebut itu. Meskipun secara tidak langsung berbicara tentang teknologi, paling tidak teori klasik dalam sisi melihat teknologi sebagai bagian dari perkembangan masyarakat secara makro. Ya. Contoh, Marx ya, memandang sejarah dalam perspektif material. Artinya, kalau kemarin kita bicara tentang filsafat ilmu, ada aspek ontologi, realitas, hakikat sesuatu itu hal yang bersifat material, kan itu kan. Kalau Marx mengatakan yang menggerakkan itu ya tadi teknologi, perubahan teknologi itu mempengaruhi. Kalau nanti berburu dan meramu itu masih teknologi masih sederhana. Orang menetap, baru kemudian era menetap itulah kemudian ditemukan teknologi besi gitu kan, besi macam-macam kan itu kan. Baru kemudian berkembang kompleks kan itu kan. Jadi ditemukannya tadi ya alat produksi manual atau produksi tenaga uap, terus kemudian diesel itu kemudian juga mempengaruhi cara produksi mempengaruhi tadi. Sama halnya sekarang, teknologi merupakan bagian dari kekuatan produksi yang membentuk struktur sosial. Hubungan antara teknologi dan kelas sosial. Perkembangan teknologi sering memperkuat ketimpangan sosial karena kepemilikan alat produksi oleh kelas kapitalis. Ya iya, karena dia punya modal, dia bisa mengembangkan. Dia mempunyai apa istilahnya, umumnya media untuk melakukan mengembangkan teknologi itu ya tentu butuh modal ya. Anda bisa melihat bagaimana si Elon Musk itu ya dengan ya, sebenarnya nggak baru-baru amat itu ya, dia hanya memodifikasi dan sebagainya kan. Tapi ya, dalam konteks ini ya teknologi mempengaruhi kelas sosial. Biasanya yang kelas sosial atas itu ya dia yang paling bisa mengembangkan atau mengkonsumsi atau menggunakan teknologi yang terbaru dan mungkin tercanggih. Iya, untuk beli aja ya ini butuh dana. Kalau Durkheim dalam Division and Leverage Society, teknologi berperan dalam pembagian kerja dan integrasi sosial. Contoh orang yang bisa jadi pilot itu kan ya, itu kan menggunakan teknologi yang canggih ya, itu kan ya nggak sembarangan. Untuk sekolah pilot aja itu butuh biaya gitu maksudnya. Kan gitu kan. Butuh biaya kan gitu kan. Ya kalau Anda yang bisa ya akhirnya itu mempengaruhi pembagian kerja juga. Contoh kedua, yang ya kalau pilot yaitu perlu sekolahnya mahal dan sebagainya karena untuk mengoperasikan teknologi yang kompleks itu perlu juga sekolah ya. Baru kemudian teknologi turunannya mungkin kapal atau kemudian kereta mungkin lebih sederhana, itu contohnya ya. Jadi kenapa kok yang jadi pilot itu tidak sebanyak yang jadi contoh yang jadi apa sopir atau jadi apa, masinis ya, gitu. Nah, karena tadi ada pembagian kerja yang sangat dipengaruhi teknologi. Nah, kemudian ada juga selanjutnya kita ya itu Durkheim ya. Dari selanjutnya mungkin nanti ada Weber juga melihat rationalization ya, dalam rasionalisasi ya, teknologi dipahami sebagai proses rasionalisasi dalam masyarakat modern. Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya birokrasi yang sangat teknis dan efisien, tetapi juga menimbulkan dehumanisasi terjebak dalam kandang besar besi teknologi. Contoh, ada teman-teman kan paling gampang kan gini. Kalau dulu daftar itu ya manual, daftar ada apa? Daftar sekolah gitu kan. Nggak perlu pakai aplikasi kan itu kan. Sekarang Anda daftar S2 kan coba aja prosesnya itu bagus. Kalau teknologinya canggih, cepat kan itu. Ternyata mungkin ada sedikit masalah gitu ya kan. Sehingga bukanlah memudahkan tapi justru
kadang membingungkan gitu Mas ya. Tergantung tadi apa aplikasinya kan itu ya. Jadi sekarang kan ya tadi rasionalisasi teknologinya kan diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam konteks admission ya, pendaftaran dan sebagainya itu kan dalam bentuk aplikasi yang dibuat oleh para apa? Istilahnya apa ya? Para programmer bahasanya itu. Dunia IT ya, itu. Kadang kadang apa istilahnya itu yang itu manifestasi dari teknologi itu ya manifestasi dari apa ya rasionalisasi gitu ya dalam cuma dalam bentuk yang apa dalam konteks bentuk yang eh, berbeda dalam bentuk ya dari birokrasi yang dimediasi oleh teknologi maka muncul nanti ada ya apa ya e-governance gitu kan e-governance dalam konteks ke publik, e-governance dalam konteks apa ya kampus gitu dan lain sebagainya itu turunan-turunan dari tadi apa ya, rationalization and birokrasi yang semakin apa ya semakin kompleks. Oke, nah, lanjut. Nah, nanti ini ada teori modernnya ya. Ada Marshall McLuhan, Technological Determinism, dan media teori ya. The medium is the message. Jadi mediumnya itu, sarananya itu, teknologinya itu pesan. Media dan teknologi komunikasi berbentuk cara manusia berpikir dan berinteraksi. Nah, ini McLuhan ini terkenal ya, dulu ya. Jadi ya ini McLuhan ini eranya era televisi saat itu. Jadi karena maka ya istilahnya apa ya berbeda dengan kontemporer. Tapi paling tidak itu di era modern itulah kemudian televisi menjadi apa? Menjadi sangat apa ya berpengaruh dalam bentuk cara berpikir masyarakat kontemporer saat itu. Ya. Ya. Teknologi menciptakan global village, kampung global di mana manusia semakin terhubung melalui media digital. Ya. Kita bisa kemana-mana. Saya mungkin teman-teman juga berteman di Facebook, di Instagram, di follow TikTok, oh follow ya, di mana-mana gitu kan. Ketemu berteman meskipun ya ada teman betulan, ada teman yang yes pokoknya asal apa ya invite misalnya kan gitu kan. Yang itu mereka berasal dari berbagai macam benua ya, berbagai benua dan negara. Nah, beda kemudian ada ya, Alfred Toffler ya. Selanjutnya Alfred Toffler melihat perkembangan teknologi membentuk tiga gelombang kehidupan sosial, agraris, industri, dan informasi. Nah, era digital ini sebenarnya apa ya eh, led development, perkembangan lanjut dari informasi. Lebih kompleks. Maka nanti ada istilahnya apa ya revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Teknologi digital mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dan selanjutnya, teknologi like the winner ya, teknologi tidak netral, tetapi dapat mencerminkan dan membuat struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ya betul. Kalau dulu di era Orde Baru, televisi itu digunakan sebagai alat untuk membangun tadi hegemoni lah bahasanya ya melalui acara kelompen capir jadi presiden bertemu dengan para petani ya, atau kemudian acara-acara televisi yang semuanya itu eh, diawasi secara ketat dalam rangka untuk ya istilahnya mengekalkan ideologi dominan yang ada pada masyarakat. Iya, kalau sekarang mungkin televisinya macam-macam ya, beda dengan teknologi pengawasan yang memperkontrol negara atas warga. Ini jadi disensor ya, ada sensornya. Bukan hanya film yang disensor, tapi tayangan apa yang mau di apa
dimuat di televisi atau media massa itu masih ada sensor, ada swasensor, ada yang swasensor, ada disensor sendiri atau disensor oleh lembaga yang otoritatif, lembaga yang dianggap apa yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Oke, selanjutnya yang kontemporer. Nah, ini yang baru. Teori kontemporer berfokus pada interaksi kompleks antara teknologi dan masyarakat dalam era digital dan globalisasi. Ada teori namanya Scott ya, Social Construction of Technology. W.W. Pritzker, Trevor Pitch. Teknologi bukan hanya berkembang karena faktor teknis, bukan karena tadi di level tadi yang teknologi apa istilahnya unsur-unsur dalam teknologi, tetapi juga hasil dari negosiasi budaya, sosial dan budaya. Contoh perkembangan sepeda sebagai hasil kompromi antara berbagai kelompok sosial di Eropa. Dulu sepedanya roda yang besar itu ya, depannya rodanya depan besar, terus kemudian belakangnya kecil. Kan Anda bisa lihat ya. Terus kemudian berubah gitu. Itu bagian dari tadi proses itu. Ya. Sama paling gampang gini saya lihat. Kalau saya amati perbedaan sepeda motor yang ada di Malaysia, di Thailand dan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu tidak ada tempat untuk naruh barang. Kalau di Malaysia di ada tempat rak di belakang apa? Di belakang setir. Tapi kalau di Thailand setirnya itu di depan. Itu menarik menurut saya itu. Jadi itu fenomena apa ini ya? Itu menurut saya. Jadi mungkin ada ini ya, ada konstruksi masyarakat yang di Malaysia ya memiliki motor itu ya untuk naruh tadi barang dan sebagainya, fungsinya punya taruh di apa. Sedangkan kalau di Thailand ditaruh di depannya, di depannya apa sih namanya, setir. Itu hal yang apa ya, konstruksi masyarakat tentang teknologi dalam konteks sepeda motor aja itu udah berbeda. Slide-nya belum berubah, Pak. Apa? Slide-nya belum berubah Berubah lagi. tuh. Kok macet lagi? Oke, saya. Nah, ini sepeda. Kalau sepeda itu kan bisa kita lihat ya itu ya. Sama kalau di tadi ya sepeda dulu ada sepeda yang besar. Karena itu tadi negosiasi budaya yang ada di yang di sana ya. Jadi itu ada perkembangan di antara masyarakat. Jadi mereka juga mempunyai imajinasi tentang apa ya. Nah, sekarang beda lagi. Kalau teman-teman lihat itu ya sebagai bentuk perlawanan terhadap apa ya teknologi transportasi yang bagus-bagus, ada sekelompok orang yang menggunakan Vespa dimodif sedemikian rupa kan itu kan. Ya, ada yang jadi apa dibuat roda tiga, bahkan dibuat macam-macam lah itu. Teman-teman bisa lihat itu kelompok kelompok pang ya kalau nggak salah itu ya, itu sebagai bentuk mengkonstruksikan teknologi sebagai simbol untuk melakukan apa ya ya apa ya counter culture terhadap apa ya teknologi yang dimiliki oleh orang ya pada umumnya gitu mas ya. Itu di sisi lain juga kita bisa melihat itu ya. The social construction of technology. Sama dibalik kenapa kok Habibie membuat pesawat terbang itu karena dia mempunyai tadi konstruksi sosial bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan, maka dia itu yang sering ketika dia diwawancara itu kan kenapa kok dia memilih pesawat, karena dengan pesawat terbang itulah dia ingin menyatukan Indonesia yang terpisah pulau-pulau, menjembatannya dengan membangun pesawat terbang yang pesawat terbangnya bukan seperti Boeing yang besar itu atau seperti Airbus yang besar, tetapi pesawat yang medium yang ada kitirannya itu. Karena apa? Itu untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Itu jadi
konstruksi teknologi yang kemudian diwujudkan dalam itu. Itu contohnya itu untuk sederhana seperti itu. Ya. Jadi ada imajinasinya itu. Jadi ada konstruksi bahwa teknologi itu ya tidak bisa negosiasi sosial budaya itu ya. Konteksnya Habibie di situ, maka muncullah itu, kesadaran itu. Nah, yang kemudian terakhir adalah actor network theory. Ya, Bruno Latour, itu sosiolog kontemporer juga ini ya. Teknologi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Mereka membentuk jaringan aktor yang saling berinteraksi. Apalagi sekarang ada ya apa ya? Ada superkomputer gitu kan. Jadi manusia itu kadang juga diatur juga oleh mesin. Bisa jadi imajinasi ke depan ini juga futuristik itu berbahaya juga ya. Aktor non manusia yang bisa mempengaruhi manusia, ya. Super teknologi, super komputer, ChatGPT yang bisa ngomong, kita ajak diskusi, ini juga ya ke depan mungkin bisa dikontrol manusia, bisa jadi lepas kontrol manusia. Wah, ini imajinasi anu ya gitu. Tapi menurut saya oke lah. Untuk sementara teknologi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Mereka membentuk jaringan aktor yang saling berinteraksi. Kan itu kan. Saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Contoh kalau Bapak sekarang di beberapa hotel itu kan sudah ada ya. Kalau Anda jadi sudah ada Google Assistant. Nah, kan itu. Tolong matikan lampunya. Tolong ini kan itu kan itu kan. Itu. Bahkan ketika tanya, apakah ada saran kalau sore seperti ini musik yang cocok apa ya? Terus dia menyetelkan musik yang cocok adalah musik ini. Nah, itu beberapa hotel sudah menggunakan itu menurut saya itu. Wah, itu menurut saya iya, itu sudah sudah apa ya? Sudah apa ya? Aktor non human itu ya saya katakan tadi itu ya. Bahkan sekarang ketika Anda ada kecenderungan membuka satu kalau di Instagram atau di Facebook membuka salah satu apa istilahnya satu tema tertentu. Setelah itu teman-teman akan diberikan suguhan itu kok itu terus ya gitu. Jadi mesin algoritma itu apa istilahnya membuat apa menawarkan preferensi yang sama dengan menawarkan sesuatu hal sesuai dengan preferensi kita. itu itu kan istilahnya apa ya? Ya, maka kalau nanti mengutup akhirnya menjadi pengutupan yang satu mungkin yang sering dibuka itu apa ya? Tokoh-tokoh oposisi, yang satu yang buka tokoh-tokoh yang apa istilahnya yang sering di media sosial itu yang apa? Yang pro pemerintah. Itu akhirnya terus yang menjadi oposisi semakin menjadi oposisi karena apa yang didengar itu yang didengar ya tadi video-video kumpulan apa ya video-video pendek yang dari tadi apa kelompok yang apa ya memang ya algoritmanya mengarahkan ke situ gitu. Dan parahnya algoritma ini juga menurut beberapa kalangan bisa juga diatur gitu oleh para tadi ahli pemrograman. Itu kan menurut saya itu rekayasa rekayasa sosial menggunakan rekayasa tadi apa ya rekayasa teknologi digital dengan berbagai macam program. Nah, ini menurut saya itu yang diamati ketika kasus Pilpres Trump yang sebelumnya gitu. Di Indonesia pun juga ditengarai juga seperti itu. Yang terkenal yang mungkin Cambridge Analytica, sebuah lembaga konsultan yang menggunakan tadi menggunakan ya istilahnya apa ya, pendekatan digital untuk melakukan rekayasa kepada para masyarakat. Orientasinya mengarahkan dalam konteks preferensi politik dari seperti itu. Nah ini yang sebenarnya ya bahasanya ke depan yang ngeri sedap itu kalau tidak. Nah, kemudian ada muncul juga perspektif tentang surveillance capitalism ya. Teknologi digital terutama media sosial dan artificial intelligence digunakan oleh perusahaan besar untuk mengontrol dan memonetisasi data pengguna. Ini bukan rahasia lagi, kita bisa melihat ya. Google dan Facebook mengumpulkan data pengguna untuk kepentingan komersial dan politik. Ya, karena tadi juga kaitannya dengan preferensi. Jadi jualan, tapi sekaligus juga dia punya data itu dijual, jadi jualan data. Nah, itu ya. Maka sekarang istilahnya kalau guyonannya itu kemarin rektor UII menarik itu
menolak tambang. Tapi kalau data mining kita oke. Nah, itu data mining berarti ya istilahnya apa ya, nambang data ya. Nambang data itu bisa seperti yang ini Google dan Facebook ini. Kita kan ya apa yang tidak di, kan kita menyerahkan data kita pada Google. Google kan kita punya email, gerakan punya Google Drive dan segala macam perangkatnya Google ini kan luar biasa sekali tuh. Apa yang tidak lepas dari Google, coba yang kerja. Meskipun ngomongnya itu mereka menjaga kerahasiaan kita. Emang kita tahu kalau data kita sudah diambil. Nah, pertanyaan kan gitu kan. Nah, semuanya kan kita hampir tidak bisa lepas dari Google. Ya, Bapak sekalian. Nah, itu contohnya dalam segala macam transaksi ya. Jadi kita itu sebenarnya di masa modern ini semakin rentan sebenarnya. Rentan terhadap tadi istilahnya ya, kita dikomersialisasikan dan ya digunakan untuk kepentingan politik yang sebenarnya tidak, ya kita tidak tahu ya. Karena ini kan dunia yang istilahnya apa ya, istilahnya apa ya, yang tahu ya tadi yang memang ada expert dalam dalam bidang dunia digital ya. Tapi bukan rahasia lagi, publik sekarang juga sudah aware terhadap isu isu ini ya. Paling gampang juga penggunaan data itu ketika Bapak Ibu sekalian data diserahkan di bank, tapi kemudian di bank itu ya ternyata ada orang yang kemudian kontak Anda, menawarkan berbagai macam apa ya, kartu kredit atau kemudian berbagai macam apa ya, tawaran itu datanya dari mana kok tiba-tiba Anda bisa dikontak dan sebagainya. Berarti kan ada yang apa, Anda menyerahkan dengan sendirinya atau Anda menyerahkan secara sadar, Anda menyerahkan tidak sadar, yang kemudian oleh pihak kedua itu kemudian di-share ke pihak yang lainnya yang itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dalam konteks ini. Contoh ya, penawaran-penawaran itu ya komersil. Nah, dalam konteks Indonesia ada juga ini Zulfikar Kamil, Technological State in Indonesia dalam bukunya. Teknologi di Indonesia dikembangkan dalam konteks politik dan ekonomi tertentu. Dalam konteks eranya Soekarno beda lagi ya, kita bisa lihat ya. Nah, jadi mempersiapkan membangun teknologi dengan menyekolahkan, ya termasuk Habibie itu ya eranya Soekarno ketika mereka, jadi mereka juga mengembangkan ini sebagai sebuah keputusan politik untuk membangun apa ya, eh, kemajuan teknologi di Indonesia dengan menyekolahkan eh, banyak anak-anak bangsa, meskipun pasca peristiwa 65 banyak juga yang tidak pulang. Karena tidak pulang itu sebenarnya kerugian bagi Indonesia. Seharusnya panen, tapi setelah itu karena tadi peristiwa geger 65 itu kemudian menjadi menjadi apa ya, ketegangan yang luar biasa sehingga bukan brand den tapi brand daen, brand. Jadi apa ya, menghilangnya pada apa ya, para orang-orang pinter tadi tidak kembali, hanya beberapa saja yang mungkin yang kembali ya. Contoh program teknologi tinggi dalam era Orde Baru yang diarahkan untuk kepentingan negara, bukan kebutuhan masyarakat. Ya kebutuhannya ya, ya sebenarnya ya kebutuhan negara. Tapi di sini Kaki, tangan semua hancur ini. kan Gak tahu kenapa kalau kena hujan dikit kemarin gitu. Tangan, ya, apa urut kan. Sakit kuat hari sumpah tuh. Ya, bener loh. Kena oke, hujan hancur. kesimpulannya teknologi dalam sosiologi dipahami sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam interaksi dengan masyarakat. Ampun sih ngomong. Hubungan antara teknologi dan masyarakat bersifat dinamis, di mana teknologi dapat mendorong perubahan, tetapi juga dikendalikan oleh faktor sosial dan politik. Berbagai teori sosiologi menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami relasi antara teknologi dan masyarakat, mulai dari determinisme teknologi, konstruksi sosial teknologi, hingga teori jaringan aktor. Jadi tadi paradigma yang besar yaitu determinisme teknologi, konstruksi teknologi, dan teori jaringan aktor-aktor network teori. Jadi seperti itu.
Ini, lagi. Oh, banyak. oke, beberapa referensi yang bisa digunakan untuk sekalian. Wah, habis. Oke, terima kasih. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada hal yang pengalaman. Saya boleh bertanya, Pak? Silakan. Iya, Pak. Jadi itu tadi saya sangat tertarik ya dengan masyarakat dan teknologi ini, apalagi sekarang di kelas 12 sosiologi itu yang dibahas adalah dampak-dampak dari teknologi kayak gitu, Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan itu adalah dampak dari teknologi ini kan seperti tadi ada di apa namanya di tabelnya jenengan itu ada identitas. Nah, saya teringat dengan adanya teknologi itu akhirnya bisa menimbulkan adanya krisis identitas. Nah, dengan adanya di krisis identitas itu bisa berakibat kepada culture loss. Nah, atau pudarnya budaya seperti itu, Pak. Karena saya juga tahu sendiri ke anak-anak yang sekarang masih muda-muda ya di SMA atau bahkan sudah di perkuliahan itu mereka sudah jarang mengetahui budaya-budaya Indonesia yang lama gitu Pak, kayak tahlil, bancaan, tumpengan dan sebagainya. Mereka itu jarang ikut atau bahkan tidak mengetahui gitu Pak, bukan nggak paham gitu. Nah, kira-kira itu bukankah hal yang jadi suatu perhatian dari sosiologi nggih Pak? Itu yang kemudian boleh dua Pak ya? Suaranya kok ya. nggak terlalu jelas ya, Mas ya? Kenapa? Suaranya kok tidak terlalu jelas ya? Oh iya iya. Gini Pak. Oke, sip. Oke. Yang tadi pripun ya? Apa diulang? Oke, udah tadi oke. Intinya tadi coba diresum, intinya yang tadi. Oh, intinya yang tadi. Oke. Dampak dari teknologi yang semakin maju itu kan bisa menimbulkan adanya krisis identitas ya Pak ya. Orang-orang bukan anak-anak muda yang sekarang masih di bangku SMA, kemudian di perkuliahan juga, itu akhirnya mereka uh, sudah kehilangan identitas aslinya mereka gitu Pak. Sebagai seorang apa ya? Sebagai salah satu dari suku atau kelompok tertentu. Nah, itu ya bisa yang ditakutkan adalah terjadi adanya culture loss atau mereka sudah kehilangan budaya asli mereka gitu Pak. Nah, itu bukankah jadi hal yang bisa apa ya? Jadi suatu masalah, hal yang harus diperhatikan oleh sosiolog gitu Pak. Lalu yang kedua, dampak dari gencarnya teknologi ini kan salah satunya ada masyarakat yang tidak mampu dalam beradaptasi, kayak masyarakat lansia, kemudian masyarakat miskin dan terpencil, itu kan sulit untuk mengakses atau mendapatkan teknologi, untuk merasakan teknologi yang akhirnya bisa terjadi berdampak pada culture lag gitu Pak. Nah, kira-kira solusi yang baik yang bisa didapatkan oleh masyarakat tiga tadi itu seperti apa Pak? Gitu, terima kasih Pak. Oke, pertama yang terakhir ya. Pertanyaan Anda masih ya, yang baik gimana ya? Ini yang kita harus tahu dulu sebelum tahu baik sebenarnya itu tahu. Kita gini, teknologi itu sebenarnya kalau kita lihat ya, itu menarik jadi. Jadi saya sering nonton orang-orang India sama orang-orang Cina. Jadi orang-orang Cina ini, orang-orang India itu saya melihat nih, teknologi tepat guna itu menarik saya menurut saya. Di tengah keterbatasan mereka, itu dia membuat teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Jadi kan teknologi itu kan aplikasi dari cara apa ya dihadapkan masalah dan kemudian mereka mencoba untuk berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan tadi dengan teknologi. Ya itu teknologi itu kan alat bantu untuk apa? Untuk menyelesaikan itu kan itu kan. Itu contoh sederhana. Menurut saya ya ini kalau saya sih justru dengan teknologi itu istilahnya apa ya? Sebenarnya strategi manusia untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Contoh sederhana itu. Kalau dulu kan anu ya,
Kalau orang bajak sawah itu kan pakai teknologinya kan pakai sapi dan sebagainya kan itu kan. Sekarang pakai apa istilahnya pakai apa mesin dan sebagainya. Itu kan bagaimana mereka menggunakan itu. Jadi kita harus memahami teknologi itu sebagai apa ya aplikasi untuk yang didasarkan pada pengetahuan atau ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan mereka kan itu kan. Kalau tadi di awal itu seperti itu ya gitu ya. Artinya sebenarnya ya kalau tadi sekarang kan ada muncul contoh hal sederhana ya itu contoh paling gampang dengan teknologi dengan ya kalau ya difabel dan sebagainya sekarang kan ada ya teknologi juga mulai kemudian orang kemudian kursi roda yang selama ini di apa dipakai tangan. Oh, ternyata sekarang membuat yang ada digital dan sebagainya. Itu contoh ya, kalau untuk difabel ya. Dengan adanya teknologi itu seharusnya membuat orang semakin apa istilahnya memudahkan mereka untuk bisa istilahnya apa ya orang yang unprivileged tadi ya istilahnya difabel contoh orang yang biasanya ya tidak bisa berjalan dan sebagainya menggunakan kursi roda. Kursi rodanya kan tadi sudah mekanik atau ya kan itu kan. Ada juga yang apa istilahnya eh, teknologi ketika lama dia melayani orang apa istilahnya karena ada istilahnya apa ya ada orang bekerja jadi intensitas berdirinya itu cukup tinggi sehingga dia tidak bisa duduk sama sekali membuat apa istilahnya orang berdiri tapi bisa duduk itu kan sederhana sebenarnya itu contoh saya katakan itu teknologi yang sederhana itu inovasi-inovasi itu kan ya memudahkan mereka itu yang disebut dengan teknologi tepat guna gitu. Tapi kalau yang Anda katakan tadi, ya itu kalau itu kan ya itu kan produk dari apa ya kalau istilahnya yang pertama tadi itu kalau menurut saya itu ya itu gini asumsi ya. Kalau identity itu fluid, identity itu terus berproses. Saya nggak yakin identitas mereka anak-anak orang anak jadi identitas kalau ditanya Anda itu siapa gitu kan. Pertanyaannya kemudian gitu kan. Anda itu siapa? Itu tergantung juga. Ada yang kalau orang yang anu kan ya mungkin Anda mengatakan identitas agama Anda, baru kemudian identitas suku Anda, identitas ya apa di mana Anda berada, negara Anda kan itu kan itu. Nah, saya tidak tahu itu bisa jadi antara orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Itu. Nah, itu yang saya katakan maksudnya gitu. Kalau ada tanya, Mas Fezar itu siapa? Itu kan saya bertanya tentang siapa saya. Siapa saya itu Anda jawabnya apa dulu? Biasanya apa? Oh saya kalau mungkin yang cenderung apa nilai agamanya kuat, oh saya agamanya Islam umpamanya gitu kan. Gitu kan. Terus tambah lagi kalau mungkin Islam tapi Islam saya ini oh NU, oh saya ini Muhammadiyah, oh ini saya ini Ahmadiyah umpamanya kan gitu kan. Ada mungkin seperti itu. Atau mungkin karena Anda di apa identitas nasionalisme Anda tinggi, saya Indonesia. Wah kan gitu. Nah, ini identity itu apa ya? eh, apa ya menurut teori identitas itu apa ya identitas itu terbentuk karena ada interaksi subjektivitas dan objektivitas. Jadi kadang kita itu dibentuk oleh ketika orang melihat kita dan kemudian kita menginternalisasi oh ya benar ya seperti itu. Padahal sebenarnya juga ketika ketemu yang lainnya mungkin dia mengidentifikasi kita dengan perspektif yang berbeda. Jadi identitas itu in certain degree dalam konteks itu bersifat fluid, Mas. Nah, itu tergantung juga itu maksudnya tergantung. Tapi dengan teknologi juga kalau Anda tadi khawatir, wah dengan teknologi kita tidak khawatir, generasi kita tidak tahu dan sebagainya, itu sebenarnya itu pentingnya tadi teknologi untuk mendokumentasikan tadi ya atau menarasikan tentang apa ya tentang budaya di mana kita berada gitu kan contoh banyak kalau anak-anak SMA itu ya menurut saya kalau Anda itu berasal dari contoh ya dari apa ya dari mungkin Jombang ya Anda kan dari Jombang ya ya itu kan bagaimana mereka tahu tentang Jombang kan itu kan
Ya mungkin sehari-hari mereka orang di ujungnya, tapi kan bagaimana agar itu dengan teknologi mereka mengimajinasikan menjadi bagian dari Jombang, gitu kan? Itu salah satunya menurut saya ya melalui media, contoh ya media teknologi apa digital itu dengan Anda memanfaatkan dengan membuat cuma YouTube atau apa umpamanya ya istilah menarasikan tentang sejarah di situ atau dokumentari apa film dokumentari tentang latar belakang apa istilahnya sejarah terus kemudian perkembangannya atau kemudian yang lainnya ya itu sangat mungkin gitu Mas. Masalahnya konten yang terkait dengan itu ya jarang juga kan gitu kan. Umpamanya itu ya. Nah, kebetulan kalau saya sukanya tadi nonton apa YouTube tentang sejarah Indonesia gitu dinarasikan, oke gitu. Sehingga saya mencoba untuk memahami siapa saya. Interaksi kita dengan apa dengan yang lain itu akan membentuk tanpa sadar itu membentuk kita juga berpikir sebenarnya kita ini siapa sih gitu. Ya itu yang disebut dengan proses nanti ada teori identitas itu ya kita itu ya hasil interaksi dari kesadaran subjektif dan tadi konstruksi objektif yang ada di sekitar kita gitu. Contoh paling sederhana gini, saya itu merasa orang Jawa itu ketika saya di luar Jawa gitu maksudnya. Ketika berinteraksi ketika orang tanya, "Oh, dari Jawa ya?" Oh ya saya Jawa ya. Karena selama ini saya di Jawa gitu maksudnya. Kebetulan saya lahir Jawa, terus kemudian ya istilahnya berkeluarga dengan orang Jawa, terus kemudian juga apa berinteraksi dengan orang Jawa kan itu. Ketika di luar itulah kemudian saya, oh saya ini orang Jawa ya. Terus kemudian benar, sama halnya ketika di Jakarta itu merasa karena di Jakarta kan meskipun satu pulau, tapi imajinasi mereka itu ya kalau orang pulang ke mana pulang ke Surabaya itu pergi mau kemana? Mau pulang kampung? Oh pulang ke Jawa ya gitu ya. Orang Bandung juga sama gitu. Jadi meskipun teritorinya itu Pulau Jawa, tetapi imajinasi budaya mereka itu menganggap mereka itu beda dari Jawa gitu. Ya, tafsir imajinasi mereka seperti itu ya gitu. Nanti tanya, oh mau ke Jawa ya? Padahal ya satu pulau Jawa sama. Yang ada di Banten itu juga sama juga. Mau pulang ke Jawa ya? Gitu. Dianggap itu istilahnya apa ya? Imajinasi kultural. Gitu. Bukan apa ya demarkasi atau batasan geografis, tapi secara kultural itu ya Jawa itu beda dengan Banten, beda dengan Jakarta. Jadi kalau orang mau ke Surabaya atau pulang kampung ke Surabaya itu dianggap pulang ke Jawa. Itu. Mungkin awal-awal saya apa ya anak sekarang awkward ya, kok lucu ya, kok kita dianggap kok mau ke Jawa ya? Ini bukan Jakarta Jawa ya, nah, itu contohnya itu ya. Ya itu soal identitas juga mereka orang-orang sana mengidentifikasi saya tidak tahu kesadaran itu terbentuk juga prosesnya saya kira lama ya mungkin ya akumulasi pengetahuan mereka terus kemudian cerita narasi tentang Jawa seperti apa dengan Sunda seperti apa ya itu maksudnya ya itu identitas lah jadi identitas itu prosesnya nah, teknologi itu bisa membangun kesadaran ya menurut saya itu ya tapi ya tidak bisa terus kemudian maksek madep gitu ya prosesnya itu lama gitu ya saya itu merasa orang Blora itu ketika sudah tidak di Blora, itu maksudnya. Itu. Dan kemudian saya mengetahui Blora dari mana? Dari tokoh-tokoh Blora gitu. Wah, saya itu tokoh-tokoh Blora ini ya, wah ada Pramudia Antatur, ada Samin Surontiko, ada Raden Mas Tito Adi Suryo, ada Mas Marco Karto Dikromo, wah ada Karto Suwiryo, ada ini. Kemudian wah ini saya ini bagian dari ini ya gitu. Jadi saya merasa bangga menjadi Blora itu karena apa? Oh ini tokoh-tokoh pergerakan itu adalah banyak dari orang-orang Blora. Gitu. Saya mengidentifikasi itu. Jadi ada identifikasi, ada apa? Ada figur yang kemudian membuat saya itu mengidentifikasi semakin bangga sebagai orang Blora. Itu contohnya ya. Ini apa? Subjektivitas saya ketika mengidentifikasi Blora gitu Mas ya. Nah, pertanyaannya saya tidak tahu generasi sekarang seperti apa. Ya memang Anda harus tanya. Kan gitu kan? Tanya mereka. Anda ini kan menurut Anda kan itu kan, itu kan, itu.
Ya, dalam penelitian ilmu sosial ya Anda harus tahu, harus tanya mereka, cara pandang mereka, cara berpikir mereka, gitu. Dan persepsi mereka tentang contohnya tentang Jombang itu seperti apa, tentang kenjombangan itu seperti apa gitu. Jangan istilahnya apa ya, perspektif Anda gunakan kalau itu mengetahui apa ya, cara pandang mereka. Nah, dalam konteks ini kan perlu Anda istilahnya apa ya, verstehen ya, interpretatif understanding terhadap si subjek yang hendak Anda teliti. Gitu. Agar tahu, jangan-jangan beda. Anda ekspektasinya begini, sedangkan mereka mempunyai cara pandang yang berbeda kan itu. Jangan sampai Anda sebagai seorang peneliti memaksakan cara pandang Anda kepada mereka. Ya Anda tahu dulu, oh gitu. Mengapa sih kok mereka kok seperti ini kan gitu kan. Nah, itu maksudnya gitu kan. Ya, ini Anda sudah punya preferensi ya. Mereka ternyata juga punya preferensi. Alih-alih Anda mengharap preferensi Anda sama dengan mereka, mendingan adalah mencoba untuk mengetahui preferensi mereka, mengapa mereka istilahnya apa, mempunyai preferensi yang mungkin berbeda atau sama tapi cara melihatnya berbeda. Itu loh maksudnya seperti itu. Itu kan dunia yang dunia yang tidak nampak tapi yang harus dibongkar melalui tadi apa, interpretative understanding, memahami generasi muda saat ini. Ya, mungkin generasi sudah beda kan gitu kan. Gitu ya, itu. Saya dengan anak saya aja sudah beda itu saya kan gitu kan itu. Itu jadi harus mencoba menyelami apa ya, alam pikir mereka. Nah, itu Mas, saya kira seperti itu. Ya, itu. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bisa memberi perspektif tapi ya, ya kalau ya nanti sambil jalan kita mencari cari. Oke, terima kasih. Kita merasa Indonesia ketika nonton film, nah, kan gitu kan kadang juga, oh iya ya, kok begini ya gitu. Itu kan interaksi kita gitu kan, interaksi kita ketika orangnya kan, oh ya kan itu. Sama aja ketika baca buku itu kan sama juga, oh iya ya kan itu kan. Jadi sebenarnya ada dialektika kesadaran maksudnya gitu ya. Ya proses itu proses yang mungkin ada tapi perlu diaktifasi. Kesadaran itu muncul tapi perlu diaktifasi. Kebanggaan itu muncul tapi belum ada ya tadi ya momentum untuk mengaktifasi tadi. Salah satunya ya ketika menonton umpamanya saja ya nonton sejarah film apa istilahnya apa eh, film itu ya Pak istilahnya apa Sang Guru umpamanya gitu. Oh iya ya ternyata kita mempunyai sejarah besar dan sebagainya. Oh, ya, bisa jadi seperti itu kan itu. Nah itu tantangan itu ya itu. Jadi oke silakan. Mungkin Bapak sekalian punya pengalaman. Izin bertanya, Pak. Oke silakan. Saya ingin bertanya terkaitnya berupa produk teknologi yang berbentuk pesawat, di mana pembentukan pesawat itu yang tujuannya untuk menjatuhkan pesawat. Di era sekarang ini yang lagi kan mesti kabur aja dulu, di mana para pemuda itu memilih untuk pergi ke luar negeri, ya. Seperti saya sendiri FOMO gitu Pak, ikut juga ke luar negeri. Terkait yang Bapak bilang di awal pertemuan, yuk kita ke Malaysia. Itu berkaitan dengan hashtag kabur aja dulu. Karena di mana banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia sehingga membuat para pemuda ini ingin kabur dulu, Pak. Jadi setelah Indonesia aman-aman saja baru kita kembali.
Nah, itu bagaimana ya Pak? Berarti pada intinya teknologi ini eh, ada dampak buruk yang sebenarnya mereka itu tidak rasakan akan adanya tadi umum gitu ya Pak. Itu kita sebenarnya itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait itu, Pak? Terima kasih. Ini suaranya nggak jelas ya. Tadi nggak terpecah-pecah. Suaranya nggak pecah-pecah. Ya Pak, Suaranya terpecah-pecah. terpecah-pecah Pak. Iya. Lu masih mute. Suaranya pecah-pecah. Halo, Pak. Atau mungkin saya bantu menjelaskan, Pak. Ya? Saya bantu menjelaskan dari Mbak Dita tadi. Oke, silakan. Nggih. Mungkin Mbak Dita mohon disimak juga, nggih. Eh, apa suara saya cukup jelas, Pak, nggih? Oke. Nggih. Jadi yang dimaksud Mbak Dita mungkin terkait fenomena FOMO, Pak. Istilahnya masyarakat itu sangat apa? Dikontrol oleh sesuatu yang viral itu, Pak. FOMO. Jadi ikut-ikutan akhirnya kan. Apakah kemudian teknologi ini sebagai aktor atau perannya seperti apa di tengah masyarakat itu? Karena ketika kalau dicontohkan Mbak Dita tadi itu belakangan ada kabur aja dulu, fenomena kabur aja dulu sih. Pemuda-pemuda lebih pengen keluar negeri karena melihat yang lagi viral itu banyak apa ketidakpercayaan kepada pemerintah dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini peran teknologi itu kan seolah-olah em, menghegemoni masyarakat itu tadi supaya yaitu tadi ikut-ikutan FOMO istilahnya Mbak Dita tadi FOMO ikut-ikut dari yang viral itu tadi. Nah, secara sosiologis itu gimana gitu? Mungkin gitu ya Mbak Dita ya. Ya, ya. Ya, kalau kita lihat kan memang ya pertama jelas ya itu bagian dari apa ya proses eh, apa ya pengetahuan yang dikonstruksikan ya awalnya oleh sekelompok orang yang kemudian dimediasi oleh teknologi yang kemudian seakan-akan menjadi kesadaran apa ya pengetahuan objektif. Padahal di situ bisa jadi kita harus melihat juga gitu kan. Apakah ya seharusnya kalau kita melakukan refleksi kritis kan berarti kan oh ini apa sih masalahnya kan itu kan. Nah, ya saya kira ya meskipun kita viral-viral kan banyak itu ya, tetapi kita kan ya melihat itu sebagai sebuah ya istilahnya apa ya, ya sebagai kita mencoba untuk memahami ini siapa sih itu. Tapi menarik juga kok kabur aja ke apa, ke luar negeri kan itu kan. Keluar negeri ini siapa gitu kan yang bisa kabur ke luar negeri ini. Ini kelas menengah atau kelas menengah atas atau masyarakat semuanya kan pertanyaannya seperti itu kan. Itu loh maksudnya itu. Jadi pengetahuan itu muncul diproduksi oleh kelompok sosial siapa ini kan itu kan itu pertanyaan juga ya sebagai kayak artinya pengetahuan kabur aja ini sebenarnya juga kita harus melihat bentuk ya kontestasi ya pengetahuan yang muncul sebagai bentuk protes terhadap tadi menurut kelompok ini istilahnya apa ya kehidupan ruang publik kehidupan negara itu ya menurut mereka tidak ideal seperti yang mereka harapkan
Dan ini bentuk protes mereka. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Itu sebentuk protes terhadap terhadap realitas yang menurut mereka tidak ideal dalam konteks istilahnya di ruang publik ya. Dalam konteks kesempatan kan itu ada. Meskipun terjadi nanti tafsirnya macam-macam ya, tapi paling tidak itu bentuk yang mendapatkan respon dari dari negara yang direpresentasikan oleh aparatusnya melalui kemarin ada komentar dari menteri, komentar dari DPR dan sebagainya. Ya menurut saya itu bagian dari di sisi lain menjadi sangat pertama bisa jadi itu voluntarily, tapi bisa jadi kemudian juga digunakan sebagai ruang sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan yang sebelumnya ini yang dianggap tidak memberi kesempatan yang sama, tapi pada waktu yang sama dalam konteks momentum tertentu ini juga dijadikan sebagai ruang kontestasi bagi kelompok yang yang secara politik berbeda, baik itu kelompok politik yang atau orang yang mempunyai cara pandang yang sama dengan tadi gerakan ini. Jadi seperti itu bisa macam-macam karena itu sudah di ruang publik kan itu kan. Bisa jadi murni karena refleksi kritis mereka, ada murni karena ada juga karena memang kepentingan sama untuk kepentingan yang sama untuk istilahnya kepentingan yang sama untuk membicarakan ini di ruang publik. Ya bisa jadi kepentingannya kegelisahan mereka terhadap mungkin ya bagaimana para aparatus negara mengelola negara ini. Jadi misalnya seperti itu. Jadi ini sudah maka paling gampang ya tadi untuk menganalisis itu biasanya drone emprit yang membantu itu. Oh ini trennya seperti ini. Itu pembicaraan di dunia maya. Jadi seperti itu. Bisa dilacak itu. Oh ya kan kita di dunia maya ini kan kadang anonim juga kan gitu kan. Kita ya harus melihat itu sebagai bentuk istilahnya sebagai bentuk kadang ya apalagi nanti ya kadang sesaat setelah itu hilang begitu saja kan gitu kan ya, kita harus ya sebagai seorang ilmuwan sosial kita ya menunggu dulu, menunda gitu. Apa sih sebenarnya gitu. Jadi menurut saya seperti itu, ada satu fase menunda untuk istilahnya melakukan tadi menganalisis lebih mendalam sebelum tadi mengumpulkan data secara cukup lah, menurut saya seperti itu. Karena ini kan jangan saat, biasanya kan tren itu saat, setelah itu hilang. Kecuali kalau itu gerakan itu mewujud dalam gerakan sosial secara offline. Kan gitu, itu beda ya. Seperti Omnibus Law dulu beda. Kalau Omnibus Law dia sampai ada gerakan itu mungkin berbeda kekuatannya. Kalau kabur aja ini menurut saya ya hanya istilahnya tidak diikuti gerakan di level secara offline ya menurut saya tidak terlalu ini. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah jam 15.30 ya. Teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan dulu karena ini di sini sudah mau maghrib ya, mesti maghribnya agak mundur gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Oke, sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak. Oh ya, Sore. ini Terima nanti kasih. kita ini ya, nanti kita ada tugasnya mungkin buat buat esai gitu aja, tulisan gitu ya. Nanti contohnya nanti akan saya berikan gitu ya untuk membuat teman-teman merefleksikan realitas sosial yang ada. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Terima kasih, Sehat selalu Pak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.